Ini uji coba pertama. Saya sedang bersama Angga nyobain mikrofon baru. Mikrofon ini memang bisa dibilang mikrofon yang low end, bisa dibilang murah juga, tapi semoga kualitasnya nggak murahan. Nah, rencananya hari ini saya sama Angga pengen bikin simulasi podcast outdoor dengan ambient yang cukup keras, karena di sini juga kan bisa dibilang lingkungannya sangat hektik. Dari manapun suara masuk, dari kitchen juga masuk. Ya kita uji coba aja seberapa bagus si mikrofon ini nangkep suara kita berdua. Nah, kita langsung coba simulasi interview ya. Kebetulan bulan kemarin orang kan nyen konten di Instagram, bikin giveaway soal si sepatu Ventela iya kan. Si sepatu Ventela iya teh saya coba pertama bikin kontennya karena pertama sangat happening saat itu. Yang kedua, kebetulan edisi kolaborasi. Jadi si edisi kolaborasi ini bisa dibilang spesial di mata pecinta Ventela dan Never to Levis karena kolaborasinya dengan Never to Levis. Nah, menurut Angga sendiri sebagai user mungkin ya, user sneakers, kira-kira menurut Bapak Angga brand Ventela itu seperti apa? Oke, Monggo. halo teman-temannya Iki. Gua di sini sebagai customer lah ya, mungkin mau sharing lah, maksudnya terkait dengan sepatu yang lokal brand punya, tapi nggak kalah bersaing lah sama produk-produk luar gitu ya, Ya. Nike, Adidas dan lain-lain. Nah, memang banyak banget nih lokal-lokal brand sepatu di Indonesia tuh, contohnya kayak Kompas gitu ya, Iya. Ventela juga ada, Petrobras, ada juga yang apa Dead apalah namanya itu Iya. yang mirip-mirip Vans. Awalnya sih ikutan juga Ya. karena momen, terus teman-teman juga pada pakai. Cuman kalau nyari barang itu pengennya yang cepet lah gitu, Iya. yang memang ada di market. Yang nggak susah. Ya yang nggak susah. Kebetulan saya juga punya si Ventela yang hike ya kebetulan. Untuk pertama kali nyoba, experience-nya nggak kalah bersaing sama Converse lah. Iya. Gitu ya. Cuman memang lokal brand lah ya. Secara kualitas juga ada harga, ada kualitas Betul, gitu betul. ya. Nah, untuk yang Never to Levis ini sih kebetulan dari desain mantep nih. Mungkin nanti kita bahas langsung bentuk fisiknya kali ya. Boleh. Kebetulan sepatunya kita Ya, ada bawa juga ya. sekarang Untuk yang versi low lah ya. versi low. Kita langsung cek aja. Nah, kelihatan di kamera? Kelihatan lah ya. Nah, nanti gua showing sini lah. Jadi ini silahkan dibuka aja sama Bapak Angga. Ini bro. Ini collab lah ya jatuhnya sama Never to Levis. Ya. Never to Levis juga kalau saya lihat kontennya sih lebih ke custom produk ya. Ya. Mungkin ini salah satu bentuk apresiasi juga sih untuk Never to Levis sama Ventela sebagai lokal brand yang memang mau mencoba mempertunjukkan atau show Ya. hasil kolaborasi mereka gitu ya. Ternyata memang nggak kalah keren banget dibanding sama produk luar yang tadi saya bilang gitu ya. Dari pricing juga ya masih oke lah. Bentukannya ya nanti mungkin teman-teman detailnya bisa di show sama Bapak Iki mungkin ya, Ya. untuk detailnya seperti apa. Cuman kolaborasi warnanya ini loh bro, mantap. Nah kalau yang demen sepedahan nih kayaknya kepake nih. Karena flat ininya, Iya, flat. Cocok. apa soalnya ya. Ya. Terus dari desain kombinasi warna orange black itu elegan banget lah kalau menurut saya. Ya. Jadi wah ini barang gokil sih, Ya. Worth it lah ya. worth it banget sih ini. Worth Karena ya saya biasanya sih pakai itu ukuran 43, cuman kayaknya kalau yang lokal brand ini agak Downsize, ya, ya. downsize ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau coba beli itu coba diperhatiin juga tuh sizingnya, Dari sizing, kakinya ya. masing-masing. Betul. Biasanya downsize 1 karena yang saya Ventela yang sebelumnya itu 43 agak longgar tuh. Padahal saya biasanya pakai 43 tuh brand Adidas, Nike dan lain-lain, sama Converse juga
pakai size 43 gitu sih. Dari Kalau material secara gimana? material ya bisa dilihat lah nanti ya, nanti detailnya mungkin bisa di show lagi nih Boleh sama Baik nanti. ya, Ya. secara detail yang editingnya seperti apa. Cuman eh, kalau saya sih melihat ini dari keempukan si alasnya ini tuh, ini kayaknya friendly banget sih untuk dipakai jalan jauh, lama, apalagi kalau mau coba main sepeda mungkin enak nih kayaknya nih. Saya sebelum pernah nyoba, ini baru pertama kali nih untuk yang apa model size low ini ya. Yang sebelumnya yang high saya mau pakai sepedahan agak Kurang. takut karena modelnya tinggi gini takut lecet sih sebenarnya di sininya. Jadi belum berani cobain gitu. Cuma karena ini yang size low, besok sih rencananya saya mau cobain sih. Gitu. Kalau dari kain juga ya lokal sih, kalau ngomongin sama Converse ya Sebetulnya jangan dibandingin sih. bisa dibandingin, cuman ya tadi ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada gitu ya. rupa. Cuman sekira-kira nyaman di kaki kalian mah aman sih harusnya ya. Nggak perlu menuntut banget kualitas yang bagus banget Iya. juga enggak gitu. Terus di sini ada kombinasi suede-nya kan. Ya. Oke banget lah ini. Apalagi ini nih model yang ini nih. Kayak sepatu futsal. Iya. Ini kuat sih kayaknya nih soalnya nih. Tapi jangan dipakai main bola juga sih. Kalau menurut saya sih sepatu dengan konsep seperti ini dengan price point di bawah 500.000 udah dapat sepatu kayak gini sih ya Worth it sangat worth it ya. Iya. Apalagi karena sejarahnya juga Pentela ini kan di diproduksi itu bukan di pabrik abal-abal. Betul, Pabriknya juga memang sudah biasa nekel pabrik produk luar. Artinya mereka capable untuk bikin sepatu dengan kualitas yang tinggi sebetulnya. Betul. Cuman mungkin karena untuk ngepres budget, harga kos untuk harga jual kembali, ya mungkin mereka agak sedikit nurunin. Bukan berarti mereka tidak mampu untuk membuat yang sebagus Converse mungkin ya. Kalau kita boleh sebut Tapi lihat merek. dari apa ya, daya demand juga mungkin. Betul, karena demand kebetulan di Indonesia ini kan masih orang masih banyak yang mencari sepatu itu di bawah harga 1 juta. Ya, apalagi kalau bisa sih malah di bawah GoPay. Benar. Jatuhnya kan Ini mungkin udah di bawah 500 nih. ini di bawah GoPay. Di bawah ya ibarat kan kalian punya budget 1 juta mungkin bisa beli 2. Ya logikanya ya. Tuh, Bisa beli sama 2. gue senengnya Sventela ini bro, nggak digoreng nih. Iya. Jadi secara kapasitas pabrik juga memadai, demand kuantitinya dia memadai, supply juga memadai, harga nggak digoreng. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak memanfaatkan momen yang sedang dan- bagus lalu di up harganya. Betul, dan balik lagi ke fungsi sebenarnya. Tujuannya apa? Kalau ngomongin kolektor, ya lu mendingan kolek Air Jordan aja kalau di atas sejutaan. Ngapain lu beli brand lokal? Itu menurut gue ya, pandangan gue. Itu sih. Ya kalau sebetulnya sih kalau menurut menurut saya dengan konsep seperti ini sepatu ya apalagi sih yang kurang? Kalau menurut saya sih nggak ada kurang ya dengan harga segini yang kebetulan kemarin kan sempet disindir juga tuh soal logo. Karena kan si Pentela katanya logonya ngikut-ngikut brand luar. Benar. Nah, Kita sebut aja lah fans. Ya, katanya. sebut aja fans ya. Ya ATM sih. Ya. Wajar. Nggak maksudnya tidak diharamkan juga untuk ATM. Betul, tidak diharamkan. Tapi kan netizen di Indonesia ini kan spektakuler. Ya, tinggal kesanggupan beli apa enggak aja sih. Betul. Benar nggak sih? Iya. Tapi Kalau lu sanggupnya beli yang brand langsung fans ya monggo. monggo. Tapi kalau enggak ya silahkan pilih yang Ada lain. opsi Opsi yang lain. Nah, mungkin Ventela melihatnya, oh ini kayaknya nggak akan bener nih kalau misalkan kita terus-terusan mirip dengan brand lain. Udahlah kita coba rebranding logonya. Nah menjadi ya mungkin seperti ini ya. Dia jadi logonya mungkin seperti senyum mungkin ya, seperti smiley gini atau checklist. Sebenarnya mirip-mirip juga sih. Sebetulnya mirip, juga. cuman dia buntung.
Ya kan? Ya. Di sininya jadi just strap sininya jadi buntung. Ya ini kan lebih ke V lah. V itu adalah Ventela mungkin. V Ventela Ya. mungkin betul. Banding ya tetap sih balik lagi kalau misalnya kalian memang ngomonginnya pricing, Ya. gaya gitu. Daripada open kartu kredit di brand luar, cicilan, Iya. mending beli cash. Iya. Beli cash lebih nggak ada beban. Nggak ada beban. Gaya sama, Oke, fungsi opsi sama. sama. Ya, balik lagi tadi sih, Balik kolektor lagi. enggak, Betul. hobi apa enggak. Ya gitu sih. Ya kalau dari sepatu sih mungkin cukup kali ya. Ya teman-teman juga mungkin bisa nilai sendiri ya. Benar. Bagaimana. Dan ini apresiat sih bro, maksudnya brand Indonesia ya yang berani untuk tampil tadi, Iya. gue bilang udah mulai nih gitu ya, nggak cuma Ventela, nggak cuma Kompas gitu, nggak cuma Petrobras dan lain-lain, bahkan di brand-brand selain sepatu pun udah mulai gitu ya, kayak kemeja apa segala macam. Iya. Dan alhamdulillahnya nih pemerintah juga support gitu bro, Iya. mulai support untuk naikin brand-brand lokal, apalagi kondisi lagi pandemi gini ya. Iya. Harapannya sih bisa mendongkrak lah perekonomian di bawah gitu, walaupun tidak ya kalau bisa dibilang belum sesuai ekspektasi, tapi daya belinya masih ada Iya. gitu sih. Malah sebetulnya kalau menurut saya sih dengan simulasi branding Ventela seperti ini malah naikin juga industri lokal. Benar. Karena artinya kita sebagai orang lokal bukan berarti kita tidak mampu Betul. untuk menyaingi Betul. ya brand luar. Kita tuh mungkin kalau menurut saya pribadi itu kurang dari segi gaya pemasaran. Karena kalau dari segi produksi menurut saya kita sangat mampu. Sangat capable karena material kita ada, Indonesia. betul. Kedua, dari labor atau karyawan atau buruh kita bisa sebut sangat melimpah. Betul. Ya, apalagi ya maaf kadang-kadang rate labor di kita agak sorry itu saya gitu ya agak murah. Jadi ya harusnya sih bikin sepatu sebagus apapun menurut saya bisa. Cuman kurangnya dari segi gaya pemasaran yang mungkin entah kurang up to date atau kurang bisa mengena ke netizen di Indonesia. Kalau menurut saya sih gitu. Ya itu mungkin ada faktor ya. Iya. Cuman kalau dibilang sih tahun 2020 kesini mungkin udah lokal brand itu tidak se-hype dulu ya. Maksudnya dalam artian gini, dia udah mulai mikirin pricing, udah mulai mikirin desain gitu. Dulu nih ya, zaman gua kuliah SMA itu lokal brand distro mungkin tahu ya bro. Iya. Itu pricingnya tuh udah mirip-mirip sama luar gitu iya. ya, sama Adidas ya, nggak cuma ngomongin Adidas lah, DC gitu ya. Terus itu udah mirip tuh, udah mepet-mepet pricingnya. Iya. Jadi anggapan kita nih ngelihatnya, wah nanggung nih mending gua beli brand luar, mungkin bisa jadi kayak gitu. Iya. Nah sekarang nih kapabilitasnya udah pabrik bro, garment gitu ya, yang secara kuantitas tuh ya bisa langsung massal gitu. Jadi mungkin pricingnya di situ udah bisa dikurangi tuh. Dan harga daya beli di masyarakat pun orang udah ngerti nih mana brand luar, mana brand lokal. Iya. Balik lagi sebenarnya kecintaan kita nih sebagai netizen, sebagai masyarakat untuk mau support nih brand lokal gitu loh bro. Kalau misalnya ngomongin brand luar terus ya lu ngalir duit keluar terus. Betul. Gitu. Nggak bisa lu ngalir duit di sini. Jadi terus-terusan subsidi ke luar negeri. Bener, dan made in ya sama Chinese punya juga gitu kan, made in China. Malah banyak juga yang made in Indonesia. Betul. Kenapa lebih dihargai gitu kan? Ya branding kalau menurut saya. Iya benar branding, tapi dari kita pun mindsetnya ya alhamdulillah kalau gue lihat nih udah zaman sekarang nih ya, karena mungkin generasinya juga terus melihat fungsi ya. Kalau menurut gue nih nggak cuma gaya doang sekarang, udah melihat fungsi gitu ya. Akhirnya ada nih opsi-opsi kayak Ventela, Kompas dan lain-lain gitu ya, sehingga yang pengen banget gaya gitu, budget ya di bawah bisa cari brand lain gitu. Iya betul. Dan lokal brand punya bro, yang dimana dari sisi ekonomi juga kita bisa bantu gitu. Iya. Lebih bangga lah. Apalagi kalau misalnya sekarang kalau kita lihat ya, secara marketing mungkin lewat netizen sendiri yang udah beli terus dia foto-foto, let's say dia lagi di luar negeri, dia lagi di tempat bagus, dia
coba showing untuk sepatu yang dipakai gitu. Iya betul. Lagi sekarang dibantu sama di kalangan artis. Hmm. Mau dari artis yang terkenal banget, vlogger, youtuber tuh udah mulai nih sekarang market brand lokal tuh di support gitu. Sebenarnya agak tahun ini tuh ya mungkin tahun ini dan kedepannya itu masih potensinya masih besar sih untuk brand lokal sih menurut gua. Jadi tetap semangat lah buat yang memang main di brand lokal. Jangan sampai putus asa lah ya. Kalau menurut gua ATM tuh nggak ada masalah. ATM nih gue bahas ya, ATM tuh maksudnya amati, tiru, modifikasi. It's okay itu. Selama tidak kena copyright kalau menurut gua. Jangan sampai kayak jualan baju dia pakai desainnya, let's say desain Marvel, Disney, nggak punya license, dia jual, itu bisa kena copyright bro. Betul. Walaupun itu ngomongin originalitas, desainnya dia gambar sendiri Hulk misalnya, dia ada gambar sendiri Mickey Mouse, tapi kan Disney-nya itu melekat bro, itu copyright bro, nggak bisa. Tapi kalau kayak logo-logo gitu yang kelihatannya gitu, kelihatannya tapi tidak mungkin ya karena pengennya fan lah gitu ya, gitu. Ya yang mirip-mirip ya mungkin gitu ya wajar kalau menurut gua. Harusnya sih nggak sampai kena copyright kecuali kayak memang bener-bener mirip gitu, bener-bener yang persis banget dan gambarnya pun ya ada license-nya itu baru nggak boleh. Selama originalitas brand lokal sih gua sebut itu apresiasi sih harusnya. Apresiasi memang betul. Ya kalau balik lagi sih intinya dari pertama kapabilitas oke, Indonesia. Yang kedua juga dari segi material mungkin ya kita mampu. Yang ketiga mungkin kita masih belajar dari segi legalitas. Ya karena mungkin masih banyak juga yang belum mengerti sampai hatam betul legalitas dari segi citra merek atau mungkin pelanggaran. Itu mungkin yang harus terus disosialisasi. Itu yang harus disosialisasi. Masalah haki, masalah copyright, terus brand, itu kan udah ngomonginnya ruang lingkup besar. Harusnya itu yang diedukasi juga sih dari sisi pemerintah ya. Yang memang support brand lokal dan UMKM. Karena kalau nggak ada wadahnya bro, ya kita bablas. Kalau misalnya ngomongin laku di lokal gitu ya, laku gede di Indonesia, tapi ketika orang sekarang tuh sosial media tuh udah nggak bisa ngomongin dalam negeri, itu bisa nyampe dan lu bisa kena dampaknya. Ya kena denda lah. Ya kan? Terus kena hukum, bahkan bisa dibangkrutin gitu usaha lu. Betul. Agak merugikan memang. Jadi ada untungnya mudah terekspos, ada juga ruginya ketika kita ada sedikit miss juga mudah tercium oleh mereka. Dan kita bisa kena sanksi. Ya. Itu sih. Iya sih ya, sebetulnya intinya sih dengan gerakan seperti ini, industri lokal mau itu sneakers ataupun aparel brand lokal semua harusnya sih bisa naik. Betul. Lebih baik dari yang sebelumnya. Harusnya kayak gitu. Ya mungkin sukses terus lah buat pelaku-pelaku brand lokal. Ya. Buat teman-teman juga yang masih memulai usaha di industri ini, menurut saya pribadi dicoba aja, karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa, nggak akan ada yang tahu ya. Tapi ketika kita sudah mencoba dan kita tahu seperti apa medan perangnya, at least kita tahu gitu, ternyata seperti ini rasanya ketika kita melakukan terjun langsung gitu ya. Beda dengan cerita orang. Kalau misalkan kita sharing dengan orang, terkadang kayak kieu, kayak mana kieu, kayak gitu, pasti udah jiper duluan kalau misalkan kita terlalu mudah untuk terpengaruh cerita orang. Tapi kalau kita udah terjun langsung, minimal kita ngena gitu di diri kita, ternyata susah lika-likunya tuh, enaknya tuh ya seperti tapi ini. Tetap harus berstrategi ya bro ya. Iya, tetap bisnis itu ya tetap kalau strateginya harus ada, bisnis plannya harus ada, semua skemanya harus ada, karena ya kebetulan saya dengan Angga juga lulusan manajemen,
kita juga, apalagi saya ya yang kuliahnya lebih lama daripada Angga, ya udah bosen mungkin ngedenger dosen ngomong nyeritain bagaimana sih ngejelasin soal create bisnis itu seperti apa, marketing strategi seperti apa, bikin produk yang langka itu seperti apa, bermain di red ocean itu bagaimana, di blue ocean itu bagaimana. Udah mabok mungkin ya istilahnya kalau saya dulu karena kuliahnya lebih lama daripada Angga. Nah jadi artinya ya pesan mungkin kalau dari saya pribadi untuk pelaku brand lokal terutama di industri sneakers maupun apparel, jangan mudah menyerah, coba aja karena rezeki juga sudah ditentukan sama yang di atas, jadi jangan ragu lah gitu untuk mencoba. Nah kalau dari Angga ini kan sebagai user mungkin ya, tapi dari kacamata dia yang sebagai penikmat sih. Penikmat ya. Yang Penikmat notabene cuman kan tetap ya punya pandangan juga sih. punya pandangan juga. Tuh, makanya gue kenapa beli gitu, kenapa sih gue jadi suka gitu brand lokal. Oh ternyata nggak jauh kalah sama brand-brand luar juga. Iya. Bahkan kalau ngomongin kalian mungkin yang udah ngerasa punya banyak sneakers, pasti ada bosennya deh. Cobain ya, maksudnya kayak, Pastilah. aduh ini lagi gitu, brandnya ini lagi udah ketebak gitu. Terus kecuali kalau memang maniak banget ya, Fanatik. yang fanatik banget. Tapi kalau gue pribadi sih ya kalau bisa cobalah gitu. Coba dulu lah. Ya, at least coba dulu. Beli dulu lah gitu. Beli dulu. Nanti juga ngerti lah. Ya gitu sih. Nah Kalau gue cuma kebetulan penikmat aja. ya Angga ini sebagai user dan penikmat. Sebetulnya saya juga sama sebagai user dan penikmat juga. Cuman kalau Angga itu kan dia profesinya sebagai employee di satu perusahaan besar, di mana kesibukan dan hobinya mungkin agak sedikit terpaut sama waktu mungkin ya Pak, karena Ya, kesibukan di kantor, ya. ingin melampiaskan hobi mungkin ada waktu yang kurang. Nah kalau saya pribadi kan sebetulnya sama, saya juga ada bekerja dan bisnis juga. Dengan kebiasaan saya yang termasuk punya waktu, juga kurang waktunya untuk menikmati barang-barang hobi seperti ini. Tapi ya intinya kita berdua punya pandangan masing-masing. Teman-teman juga pasti yang nonton punya selera dan pandangan masing-masing juga gitu. Nah balik lagi ke konten saya yang berapa bulan kemarin ingin memberikan giveaway sepatu Ventela. Rencananya karena kemarin di Instagram ada beberapa, nggak banyak yang ikutan, tapi sepertinya sih hanya orang-orang yang cari kesempatan dalam kesempitan. Jadi tidak benar-benar serius untuk ikutan si konten tersebut. Jadi karena saya udah nyiapin sepatunya, ya lebih baik saya giveaway kan saja ke Angga. Nah, karena Angga ini selain teman saya, yang kedua juga mungkin lebih akan lebih bermanfaat kalau misalkan ini di giveaway kan ke Angga. Itu sih daripada namun misalkan kurang dibikin ke batur, anu aji mumpung ngungkul, manfaatkan udah giveaway. Sikat. Giveaway hunter. Giveaway hunter. Nah, naonan, ya kan? Mendingan jelas-jelas orang mereka mana, ya kan? Temen iya, fungsi iya, suka iya, kepake iya. Why not? Iya. Jadi kan lebih saya juga lebih ikhlas. Mohon maaf nih, lebih ikhlas dan lebih ridho daripada ke. Tapi nanti mungkin ada lagi dong. Mungkin next ada. Cuman apa dong yang mahal dong? Ya gampang lah. Masalah murah dan mahal gimana nanti? Ini juga subscriber masih empot-empotan Pak. Masih sedikit. Nanti kalau udah banyak ada duitnya baru. Ya oke. Mungkin gitu aja. untuk simulasi pertama ini cukup segini dulu. Ini sepatunya saya sertijabkan dulu sama Angga. Jadi ini adalah satu bukti, ini tidak settingan.
sepatu ini semua full package, bisa dilihat ya, semua lengkap, ada 2 pasang, ada kartu ucapan juga. Ini semua saya sertifikatkan ke Bapak Angga. Terima kasih banyak Bro Ya. Vicky. Jadi saya Buat sepedahan besok bisa. ya, ya terserah mau dipakai buat apapun mangga lah, Thank you. sama-sama. Jadi ini adalah istilahnya bukan saya gimana-gimana, tapi ingin menepati janji. Karena saya orangnya kalau janji ya janji. Kalau misalkan cuman ngomong doang ya ngomong doang. Jadi ya sudah, silakan diterima sepatunya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kepake. Tetap support brand lokal Ya. terus. Kalau hobi sneakers ya dalami sneakers, mulai ngerti sneakers. Nanti kita juga kan bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lain Oh, yang iya suka dong, juga. pasti dong. Kalau penikmat mah sharing aja. Iya, yang penting kan dinikmati. Gitu. Jangan hanya dibeli, jangan hanya dikomentari, Dibeli. tapi juga dibeli. Gitu. Ya oke, mungkin segitu aja simulasi podcast sekarang. Kita akan coba materi lain. Mungkin setelah ini ada lagi yang mau disampaikan, Bapak nggak? Tadi gue cukup sih. Cukup? Langsung tutup aja Bro. Langsung tutup aja. Nah, berhubung ini bukan podcastnya Deddy Corbuzier, jadi saya tutup dengan gaya saya ya. Karena gaya saya pribadi itu di channel The Trickster ini motonya itu adalah stay tricky. Jadi Angga harus ditutup, yang harus nutup Angga Oh gitu. dengan gaya saya ya tentunya. Silakan Bapak Angga. Apa dong? Thank you very much for watching, and as always, don't forget to stay tricky. Silakan dicoba. Oke, thank you for watching and don't forget for subscribe ya. Ya, subscribe suka-suka lah. Subscribe silakan, nggak juga nggak And apa-apa. stay tuned. Stay tricky. Oh, stay tricky. Oke. Bye bye.